FOMO! Anjir lu semua FOMO. Ini FOMO, ana FOMO, ono FOMO, ene FOMO, semua FOMO, apapun FOMO, lu semua fear of missing out. Dan oh my god, ini term udah jadi buzzword yang membuat jiwa-jiwa apa ya? Gimana ya? Gue pribadi menolak diri gue sendiri gitu untuk membuat video tentang hal ini karena ini sepertinya mengembalikan sensasi Eno Bening zaman-zaman 2019-an gitu. Mengomentari kesalahpahaman orang terhadap termin-termin internet. Tapi gimana ya? Makin kesini gue makin melihat ini adalah sesuatu yang bukan lagi hal yang apa ya? Menyenangkan dan lucu gitu. Malah jadi jatuhnya annoying. Dan gak sedikit lu pada jadi korban blok gue lah kalau lu pada udah apa-apa FOMO, dikit-dikit FOMO, ada upload apapun komentarnya FOMO. Apa sih lu pada baru ketemu ya kata FOMO? Kayak baru nemu gitu. Oh my god, there is a word for this. Oh, FOMO. Akan kugunakan FOMO dan kujadikan seluruh apa ya aspek dalam karakter diriku itu berdasarkan tulisan FOMO. Jadi di mana-mana kalau ada apapun sebisa mungkin kukeluarkan argumen FOMO. Jadi kali ini gue mau sedikit sharing-sharing lah ke kalian. Curhat sih lebih tepatnya, kayak kejengahan gue terhadap kenapa kita nggak bisa berubah jadi yang lebih baik gitu. Sesimpel dengan kata FOMO ini gitu. Dimana nyatanya kata FOMO udah digunakan dengan asal-asalan, sesuka hati, dikit-dikit FOMO, apa-apa FOMO, semuanya FOMO, lu semua FOMO, ma bapak lu FOMO, kita semua FOMO, nggak ada yang nggak FOMO. Apakah memang udah nggak ada harapan gitu buat masyarakat gitu? Kalau lu bilang, lo kata-kata doang, kalau bandinginnya ke harapan masyarakat dan lain-lain. Ya orang-orang gitu yang nggak ngerti bahwa ini sebenarnya contoh yang cukup apa ya, cukup meresahkan gitu kalau lu paham bagaimana sebenarnya ini ada kaitannya juga dengan kualitas SDM. Jadi apa itu FOMO? FOMO, ya udah pada tau lah, aslinya singkatan dari fear of missing out. Missing out itu apa sih? Missing out itu ketinggalan. Sesuatu yang harusnya bisa lu rasakan tapi lu gagal rasakan. Harusnya bisa lu jadikan pengalaman tapi nggak sempat jadi pengalaman. Fear of berarti simply ketakutan, keresahan, kecemasan kalau lu akan ketinggalan sesuatu. That's it, that's the definition, that's the whole point about FOMO. Adalah sebuah pengertian di mana lu itu merasa bahwa lu akan ketinggalan sesuatu kalau lu nggak ngikutinnya, kalau lu nggak experience hal itu. Sejarahnya kata FOMO ini pertama kali dipublikasikan di tahun 1966 sama Dr. Dan Herman yang ngomongin masalah marketing dan bisnis. Yang dimana artinya definisinya masih sama, yaitu perasaan kecemasan terhadap sesuatu yang mereka gagal untuk ikuti. Di 1996 itu sebenarnya fenomena mengarah kepada tren-tren pop culture atau tren-tren yang terjadi di media-media massa, TV, radio, tabloid, dan lain-lain. Tapi Pak Herman sendiri juga bilang bahwa dengan perkembangan teknologi, FOMO ini makin signifikan gitu. Dimana orang-orang ini akan semakin bisa menemukan perasaan FOMO karena pengaruh social media. Karena kalau yang dulu kan ya kalau lu punya TV gitu, lu nonton TV lu tahu gitu apa yang lagi ngetren, apa yang lagi menarik, apa yang lagi ditonton sama banyak orang. Tapi ya terbatas dari TV, lu nggak bisa searching, lu nggak bisa nemuin sesuatu yang di luar dari apa yang TV atau media-media lain coba tawarkan. Ya bisa kecuali lu mau effort lebih banyak gitu. Tapi itu ya mungkin bisa didapatkan oleh sebagian orang doang. Nah dengan adanya social media, fear of missing out ini makin menjadi-jadi karena tumpah-tumpahnya informasi tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Makanya contoh paling gampang dari FOMO adalah ya ketika teman-teman lu gitu ngumpul tapi lu nggak diajak gitu kan, terus lu kayak anjir gue nggak ikutan, anjir gue nggak diajak, anjing gue nggak bisa ngerasain apa ya keseruan mereka gitu, keakraban mereka gitu, kehangatan mereka gitu. Ya makanya contoh fear of missing out itu paling gampangnya ketika ada beberapa temen lu pada post story lagi nonton konser apa gitu, konser YOASOBI misalnya, dan lu tiba-tiba jadi kayak anjir teman-teman gue pada nonton konser YOASOBI, siapa nih YOASOBI, kok mereka pada nonton gitu, kok gue nggak nyaman ya, kok gue jadi pengen ikutan nonton ya, kok gue jadi merasa bahwa diri gue itu kurang gitu kalau gue tidak ikutin apa yang teman-teman gue ikutin, dan akhirnya bisa upload story yang suasananya lagi di konser dan pamerin si siapa mbak-mbak YOASOBI nyanyi gitu. That's a fear of missing out. Kecemasan lu yang kayak apa ya, membuat diri lu itu menjadi serba less gitu karena lu nggak ikutan dengan apa yang dipaparkan informasi yang ada di gawai lu ini. Ya udah sesimpel itu fear of missing out. Dan kebetulan terms ini mulai makin populer lagi itu di, ini correct me if I'm wrong ya, di dunia perkriptoan, yang dimana pada saat itu tuh orang-orang tuh ya beli ini, jual itu, jual ini, beli itu di koin-koin alt yang lain, sehingga banyak orang itu kayak ikut-ikutan, ngerti gak sih lo, lagi pada beli di sini mereka ikut-ikutan karena fear of missing out, ya kan, takut mereka ketinggalan, takut mereka tidak merasakan kebahagiaan ngikutin yang ini, tanpa mereka ya kayak emang pengen ikutan, atau emang mereka perlu ikutan, atau mereka paham sama apa yang mereka ikutin, sehingga penjelasannya itu sekarang berambah kepada ya ikut-ikutan doang. Jadi kayak lu ikut-ikutan, nah yang sebelumnya kan kayak belum ikut-ikutan, jadi udah merasa FOMO-nya, dan mulailah dari situ orang-orang mulai dikata-katain gitu, atau diledek-ledekin gitu, FOMO lu. Ini yang gua coba
coba baca-baca dari internet, ini yang coba gue pahami dari internet ya, bahwa yaitu akhirnya mulailah kata-kataan FOMO lu karena ikut-ikutan, karena lu merasa missing out, padahal lu belum tentu paham sama apa yang lagi lu ikutin. Jadi itu ledekan. Nah, tapi yang gue rasakan, yang gue lihat sekarang apapun itu langsung dibilang FOMO. Baru-baru ini yang gue nggak ngerti adalah ketika gue ngebahas tentang ISOSpeed, yang dimana kalau kalian tahu di video-video gue yang sebelumnya, gue udah sering banget ngebahas konten kreator bernama ISOSpeed, yang dimana channel ini, Eno Bening ini cukup berdedikasi gitu untuk menjelaskan, untuk menerangkan, untuk coverage fenomena-fenomena konten kreator bahkan streamer yang terkhusus di luar Indonesia, yang salah satunya adalah ISOSpeed. Thumbnail yang kayak gini beberapa bulan lalu sebelum ISOSpeed live streaming ke Asia, ke Indonesia dan lain-lain, udah banyak banget videonya. Tapi somehow ketika gue bahas ISOSpeed yang hadir ke Indonesia, isi komennya majority adalah FOMO, 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 dan FOMO. FOMO banget lu ikut-ikutan bahas ISOSpeed. FOMO ya bang, lu kalau bahas ISOSpeed takut ketinggalan ya? Gue kayak merasa bahwa ini apa? Kok lu bilang gue FOMO? Gue bukan mau belain diri gue di ranah yang sekarang tentang kenapa gue bahas ISOSpeed, dan gue bahasnya tidak karena FOMO. Itu gue lebih peduli tentang kenapa kata FOMO ini kayaknya ditempelkan mulai asal-asalan ke banyak orang. Gue juga ngobrol kan, terus gue bikin community post gitu. Ada banyak orang yang kayak ketika ngeliat ada orang belum pernah kelihatan namanya di dunia VTuber, terus tiba-tiba dia ngedonate dibilang FOMO. Ada orang ikutan main Beyblade di kumpul-kumpul wibu, dikatain di komentar video IG-nya FOMO. Ada orang baru belajar jadi konten kreator mungkin terlambat di 2024, terus dibilangnya di komentarnya FOMO. Jadi apapun ya, si bocil ini baru ngeliat orang itu begitu, ngerti gak sih lu? Ini bocil nih ya, bocil internet baru ngeliat orang itu, dia nggak tahu orang itu siapa, nggak ngerti itu orang itu siapa, dia langsung bilang FOMO. Hanya karena bocil ini baru ngeliat orang itu begitu. Orang-orang mungkin akan kaget gitu ya kalau ngeliat Raditya Dika gitu stand up comedy gitu. Terus ada bocil yang bilang, "Lah, ngapain stand up lu bang? FOMO amat," gitu. Kayak, iya kan kocak gitu. Jadi kayak definisinya bergeser gitu. Apapun yang mereka lihat baru dari seseorang, atau ketika seseorang itu ngebahas sesuatu yang lagi populer, lagi trending, itu adalah definisi dari FOMO. Kan kocak. Bahkan kalau lu pada sadar gitu, by definisi dari FOMO itu sendiri, justru bocil-bocil atau netizen yang apa-apa mengeluarkan kata FOMO adalah orang yang sebenarnya sesuai sama definisi dari FOMO itu sendiri. Kayak fear of missing out nggak pakai kata FOMO, khawatir nggak bisa merancang argumen tanpa menyematkan kata FOMO di situ. The real FOMO adalah mereka yang selama ini komen-komen FOMO. Sebenarnya ya kalau mau ditelaah lebih jauh, ini nggak mengagetkan harusnya, karena sering sekali netizen itu kayak ada kata buzzword apa langsung dipakai mulu kan, SDM rendah gitu, baru dikeluarin kata SDM rendah, IQ segini, dipakai tuh di semua komentar, SDM rendah, SDM rendah, SDM rendah, SDM rendah. Yang mungkin dia nggak sadar gitu kalau dia adalah SDM rendah itu sendiri, menghabiskan waktunya di TikTok untuk mengkomenkan SDM rendah ke hampir 100 video per hari. Itu kurang SDM rendah apa? Terus dulu mundur ke belakang si paling gitu kan. Correct me if I'm wrong, tapi dulu si paling itu digunakan untuk apa ya, semacam ngeledek sebenarnya. Si paling gitu. Tapi ketika ada orang ngomong apa dikit langsung dibilang si paling. Orang ngomong ini langsung dibilang si paling. Jadi kayak apa ya? Kayak ya harusnya nggak kaget sih gue. Harusnya gue nggak sekesel ini sih. Cuman udah lama aja gue nggak ngerasain ini karena mulai banyak di komentar YouTube gue, dan ya gue suka gitu baca-bacain komentar. Gue suka gitu bacain feedback kalian ya. Kalau nggak ngapain gitu kan ada kolom komentar. Tapi kok mulai nih video-video gue diisi sama orang-orang yang kayak menemukan video gue random, terus udah apapun isi videonya gue ketik aja dulu FOMO. Dan biasanya orang-orang kayak gini ketika udah tahu ada video kayak gini dan udah dijelaskan kayak gini, ego mereka itu terlalu kuat, terlalu kental, terlalu tebal untuk luluh dan sedikit sadar, oh iya ya, salah gue, keliru gue gitu. Jadi ya udahlah, nggak usah lagi gue ngomong FOMO di setiap kesempatan gitu. Melainkan mereka akan nge-spam FOMO kalau perlu di video ini dan membuat narasi baru kayak bla 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 bla, pokoknya FOMO gue bener. Padahal mah santai aja gitu. Tapi ya lagi-lagi itu terbantu karena anonim kan, gak ada yang tahu lu siapa gitu. Konsekuensinya nggak akan kerasa. Dan itulah mungkin yang bisa gue jelaskan mengenai fenomena FOMO yang FOMO ini. Jadi buat teman-teman gitu, rekan-rekan yang mungkin ada temen yang suka ngomong FOMO gitu, kalian foto dikit apa dibilang FOMO, datang ke konser dikit dibilang FOMO, main biliar dikit bilang FOMO, nongkrong dikit bilang FOMO, ngupload apa dikatain FOMO, ya itulah yang terjadi. Satu, kebiasaan terhadap gunain buzzword yang lagi populer, dan yang kedua adalah kerendahan kemampuan literasi, dan yang ketiga adalah ketebalan ego yang nggak mau mengakui kekeliruan gitu. Dikombinasikan jadilah fenomena itu. Aduh, gue sebenarnya malas nambahin durasi dengan bilang, lu tahu kan kalau ini bukan sebuah perintah, bukan sebuah ngatur selera orang gitu. Capek gue tuh kan, lagi-lagi tuh manusia-manusia yang nggak paham terhadap sebuah argumen gitu. Jadi ya terserah lu mau pakai FOMO, di kolom komentar juga tulis aja FOMO, ntar paling gue blok, selesai. Ya jadi gue nggak ngatur siapa-siapa, gue nggak mau ngatur selera orang, bahasa orang. Lu pakai aja kata FOMO di mak lu, bapak lu, suka-suka lu, gue nggak peduli. Di video ini tujuannya untuk menjelaskan, menyampaikan keresahan gue, dan mungkin ada yang ngerasain gitu kalau ngapa-ngapain kok gue langsung dibilang FOMO ya, ini ada bau-bau apa sih? Tapi menurut kalian yang FOMO ini gimana?
Apakah kalian sudah merasakan kefomoan orang-orang FOMO ini? Apakah kalian sudah menjadi korban FOMO-FOMOan? Coba komen di bawah. Dan tentu saja ya buat rekan-rekan nih yang belajar psikologi atau emang udah expert di bidang psikologi kejiwaan, ini kan ada ngaruhnya banget nih sama psikologi. Kalau mau tambahin atau mau koreksi gue, please lakuin di kolom komentar di bawah. Tulis nanti kalau misalnya keren bisa gue pin. Tulis kalau misalnya sangat-sangat membantu dan menurut gue banyak orang mesti baca, pasti gue usahakan untuk gue pin. Ya biar dibaca sama orang. Apa-apa pin dikit, pin of shame. Ini juga tuh pengaruh tuh, pin of shame. Apa sih pin of shame? Lah. Dan ya kalau kalian mau support channel yang FOMO ini, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah. Udah ada, gue nggak mau pakai unironically lagi, udah ada. Nanti aja kapan-kapan pakai kayak gitu-gituan ya buat ngeledekin. Ntar konteksnya dicabut lagi, ntar disalah-salahin lagi. Dan ya sekian Radio Singham untuk episode kali ini tentang isi curhatan FOMO gue. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.